akan sedikit menyampaikan mengenai jurusan halal, tapi akan sedikit berfokus pada aturan yang berlaku sebagai pedoman untuk jurusan halal. Tahun 1994 tentang pemotongan unggas dan penanganan daging unggas serta hasil ikutannya. Jadi untuk proses penyembelihan bisa berpedoman pada aturan-aturan berikut. Oke, sekedar informasi bahwa untuk Kabupaten Deli Serdang ini memiliki jumlah populasi ternak yang cukup tinggi, diantaranya untuk ruminansia besar seperti sapi dan kerbau ini berada di angka hingga 94.000 untuk hewan sapi, sedangkan untuk ruminansia kecil seperti kambing dan domba ini mencapai angka 140.000 ekor untuk domba. Nah, untuk unggas ini terdiri dari unggas petelur dan pedaging, di mana angkanya juga cukup tinggi hingga mencapai 13.000 ekor. Di mana jumlah penduduk berdasarkan BPS untuk Kabupaten Deli Serdang itu mencapai 1.500.000 jiwa, di mana 78% dari penduduk Kabupaten Deli Serdang ini beragama Muslim, sehingga dipandang sangat perlu untuk diadakannya pelatihan mengenai jurusan halal ini. Ya. Nah, sedikit definisi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, di mana untuk melakukan pemotongan hewan ini kita harus sejalan dengan Undang-Undang nomor 95 ini atau peraturan pemerintah nomor 95, di mana di sini disebutkan bahwa pemotongan hewan adalah serangkaian kegiatan. Nah, serangkaian kegiatan ini seharusnya dilakukan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan atau penyembelihan itu sendiri, kemudian pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong dengan memperhatikan higienitas dan kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan. Namun untuk beberapa keadaan seperti untuk hari besar keagamaan dan acara adat diperbolehkan melakukan pemotongan hewan di luar rumah potong hewan, seperti kalau kayak kita untuk acara kurban. Namun kalau untuk undang-undangnya di luar itu penyembelihan harus dilakukan di rumah potong hewan. Ya. Nah, sekali lagi tadi bahwa pemotongan hewan ini harus menganut prinsip kesejahteraan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner, di mana untuk kesejahteraan hewan ini adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari setiap perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan. Kemudian selain kesejahteraan hewan itu sendiri juga sangat dipertimbangkan adalah kesehatan masyarakat veterinernya, di mana kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi diharapkan ketika nanti hewannya sehat, manusia yang mengkonsumsi juga harus sehat. Kalau misalnya hewannya dinyatakan sehat, tapi ketika manusia yang mengkonsumsi daging tersebut sakit, berarti itu tidak sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian pemotongan hewan potong yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk mencapai pemotongan hewan dengan cara yang baik. Di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong, penjaminan kebersihan sarana prasarana peralatan dan lingkungannya, penjaminan kecukupan air bersih, penjaminan kesehatan dan kebersihan personel, pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas, kemudian pencegahan terkembangnya karkas, daging dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi dan fisik. Biologis ini berupa mikroorganisme, kimiawi ini zat-zat berbahaya, kemudian fisik adanya benda asing misalnya pasir atau batu-batuan kecil, khususnya untuk yang berkaitan dengan karkas daging dan jeroan ini tadi.
Selanjutnya, proses penyembelihan juga memperhatikan aspek kehalalan dan aspek kesejahteraan hewan tadi untuk mencapai produksi daging yang asu. Asu di sini adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah juga, sebelum kita melakukan pemotongan hewan, ini juga harus diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Nah, sebelum dilakukan pemotongan, hewan yang akan dipotong harus memenuhi kriteria berikut. Ada 4 kriteria. Yang pertama, tidak memperlihatkan gejala penyakit. Yang kedua, bukan dominansi yang besar yang merupakan betina atau anakan dan bukan betina produktif. Kemudian tidak dalam keadaan bunting, dan yang terakhir bukan hewan yang dilindungi. Jadi kalau untuk 3 kriteria ini, yang untuk B, C, dan D ini mungkin bisa langsung dilihat, dan untuk yang terakhir ini yang membutuhkan sedikit proses lagi untuk melihat apakah hewan tersebut memiliki penyakit hewan menular atau tidak, gitu ya. Nah, untuk mengetahui hewan ini tadi layak dipotong atau tidak, dilakukanlah pemeriksaan yang namanya pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kalau pemeriksaan antemortem ini adalah pemeriksaan sebelum hewan dipotong. Jadi sebelum hewan dipotong, nanti pemeriksa akan memeriksa apakah hewan ini memiliki gejala penyakit secara klinis yang dilihat secara kasat mata gitu. Mulai dari pemeriksaan palpasi, inspeksi, perkusi, dan fungsi oresa. Ini biasanya tenaga kesehatan hewan yang akan memeriksanya. Oke. Pada saat melakukan pemeriksaan antemortem ini nantinya akan didapatkan beberapa kesimpulan apakah hewan ini layak dipotong atau tidak. Jadi beberapa kesimpulan itu ada yang pertama, diizinkan disembelih tanpa syarat, berarti sapinya terlihat sehat paripurna. Kemudian diizinkan disembelih, namun ada syarat. Misalnya sapi tersebut diindikasikan menderita penyakit TBC, berarti sapi tersebut boleh disembelih dengan syarat nanti paru-paru dari sapi tersebut harus dibuang. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan bisa menular ke manusia. Ya. Kemudian ada kriteria ditunda penyembelihannya. Sapi ditunda penyembelihannya karena misalnya dicurigai memiliki beberapa penyakit namun belum pasti. Ya. Kemudian bisa jadi hasilnya ditolak disembelih. Bisa ada ternak yang mengalami penyakit yang memang menular ke manusia atau zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Salah satu contohnya adalah penyakit antraks dan tetanus. Ini kalau untuk antraks memang sama sekali tidak boleh diambil dagingnya. Sapi ini memang harus benar-benar ditanam jarak berapa kilometer dari pemukiman karena ini sangat berbahaya, menular ke manusia. Itu juga dengan tetanus. Oke. Setelah dilakukan pemeriksaan antemortem ini, misalnya sapi dinyatakan boleh disembelih, maka selanjutnya dilakukan proses penyembelihan. Dan setelah melakukan proses penyembelihan, ini ada lagi pemeriksaan. Pemeriksaannya disebut pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat organ dalam dari sapi ataupun hewan lainnya seperti unggas yang sudah disembelih. Nah, untuk ini juga ada 3 kriteria: dapat diedarkan dengan syarat, dan dilarang diedarkan dan dikonsumsi. Mungkin tadi pemeriksaannya tidak menunjukkan gejala, namun setelah dipotong ternyata organ-organnya menunjukkan adanya penyakit yang serius, yang terutama zoonosis yang bisa menular ke manusia. Itu berarti tidak boleh diedarkan. Nah, ini kalau untuk nanti pelaksanaan pemotongan hewan kurban, ini juga paling banyak ditemui. Misalnya setelah dipotong, ini kan akan dilakukan pemeriksaan organ dalam. Contohnya ini adalah hati. Untuk hati sapi yang normal, ini tidak bengkak, kemudian halus, rata permukaannya, tidak ada nodul-nodul, tidak ada bintik-bintik putih. Namun ketika diperiksa dan ternyata ada misalnya pembengkakan di hatinya, ada sarang-sarang putih di hati, ini menunjukkan adanya investasi parasit berupa cacing hati atau Fasciola hepatica. Ini kami kan dari Dinas Pertanian juga sudah bertahun-tahun selalu melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, dan rata-rata selalu dijumpai adanya investasi parasit ini. Mungkin kalau untuk masyarakat awam tidak menyadari
bahwa ini adalah cacing. Jadi ini yang cacingnya ya. Nah, mungkin ada juga yang berpikiran bahwa ini mungkin urat atau hanya berupa urat atau memang dagingnya gitu. Padahal ini tuh cacing hati atau fasciolae hepatica. Nah, jadi memang ini ketika dikonsumsi, dimasak dengan tuntas, tidak langsung menular ke manusia. Cuma ketika hati ini sudah terinfestasi parasit, ini banyak sekali. Berarti dalam satu hati itu ada ratusan cacing yang kita konsumsi. Dan bentuknya seperti ini, kita tak sadar padahal kita sudah mengkonsumsi cacing. Nah, untuk penularannya itu memang menular ke manusia, dan kalau manusia sudah tertular, jadi hati manusia ini cacingnya. Dan kalau sudah tertular, menunjukkan gejala sakit kuning. Nah, sakit kuning itu dia banyak penyebabnya, bisa dari bakteri, bisa dari memang kerusakan hati yang permanen akibat zat kimiawi, misalnya kecanduan alkohol dan sebagainya, bisa dari ini cacing hati. Ya, memang khusus di hati. Cuma untuk penularannya memang tidak serta-merta dengan ini termakan, ini bisa menular. Dia menularnya dari feses atau kotoran hewan yang termakan oleh manusia. Jadi nanti dia bertelur, masuk ke usus, dari usus dia akan menjalar masuk ke hati. Nah, ini dia contohnya, contoh bahwa organ hati yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Ini mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Johnson Lihal, tapi ini mungkin sekian saja. Jadi untuk teknik penyembelihan ini kan dilakukan dengan cara memutus 3 saluran. Di antaranya yang pertama saluran pernafasan, saluran makanan, dan saluran darah. Nah, untuk sapi ini mungkin sedikit gambaran yang mana sih yang namanya saluran makanan, saluran pernafasan, dan saluran darahnya. Nih, kalau untuk sapi ini dia yang ada cincin-cincinnya ini. Ini saluran pernapasan, nanti dia terhubung ke paru-paru yang ada cincin-cincin yang warna putih. Kemudian yang warna yang lunak ini itu saluran makan atau esofagus. Ini nanti larinya ke lambung. Dan ada 2 vena juga di area ini yang harus diputus, yakni vena jugularis dan arteri carotis. Di mana sih lokasi penyembelihan yang efektif? Seperti yang disebutkan tadi, karena kita harus memutus 3 saluran, area yang efektif untuk dilakukan penyembelihan adalah di sini, daerah sini. Ini namanya pos cervical atau cervicalis. Di sepanjang mulai dari batang leher sampai ke sebelum scapula ini namanya area cervicalis. Tapi di mana lokasi yang paling bagus untuk proses penyembelihannya? Dilakukan di sini, cervicalis 1 sampai cervicalis 3. Ini yang paling tepat, karena dengan melakukan penyembelihan di sini di beberapa tuh darah itu biasanya prosesnya akan lebih sempurna keluarnya. Kenapa harus dilakukan pengeluaran darah yang sempurna? Karena darah ini merupakan media yang sangat baik untuk perkembangan bakteri. Jadi untuk sapi yang proses penyembelihannya bisa mengeluarkan darah secara sempurna dengan sapi yang proses penyembelihannya tidak dapat mengeluarkan darah yang sempurna, itu akan beda hasilnya. Daging sapi yang pengeluaran darahnya tidak sempurna itu akan jauh lebih cepat mengalami pembusukan. Kenapa? Karena darahnya masih banyak terdapat di dalam organnya. Ya. Jadi contoh teknik penyembelihannya bagian ini tadi. Ini mungkin nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh rekannya ya. Jadi kita harus memutus 3 saluran tadi. Nah, untuk alat penyembelihan kita harus menggunakan pisau yang tajam supaya apa? Supaya pengeluaran darah tadi sempurna. Kenapa kalau pisaunya nggak tajam, pengeluaran darahnya nggak sempurna? Darah itu ketika masih di dalam organ tubuh itu kan bentuknya cair. Tapi ketika darah sudah keluar dari organ tubuh, darah bersentuhan dengan media lain, bersatu dengan oksigen, itu akan mengalami pembekuan. Ketika pisaunya tumpul, tidak tajam, maka darah akan lebih cepat membeku. Ketika membeku, membungkal, pengeluaran darahnya menjadi tidak sempurna. Ya, alasannya kenapa juga kita harus menggunakan pisau yang tajam. Selain juga untuk kesejahteraan hewannya sendiri supaya tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan. Nah, ini tadi ketika sudah dipotong tadi secara horizontalnya, ini secara vertikalnya
3 saluran yang akan dipotong tadi, mulai dari kerongkongan, tenggorokan atau trakea, baru 2 venanya juga harus dipotong. Nah ini yang untuk ayam kurang lebih sama, juga ada 3 saluran yang harus dipotong, mulai dari saluran pernapasan, saluran makan, dan kalau bisa 2 vena juga terpotong. Jadi kalau secara kehalalannya, kalau belum terpotong ketiganya, berarti ini nggak halal gitu. Ini potongan yang sempurna untuk ayam, dan ini untuk sapi. Ini yang tadi yang ada cincin-cincinnya, saluran pernapasannya harus benar-benar dipotong. Ini yang saluran makannya juga harus dipotong. Ini berarti insya Allah kalau sudah menyebut bismillah dan terpotong ketiganya, sebut halal ya. Nah, selain lokasi penyembelihan juga perlu diperhatikan cara memastikan kematian sapi. Yang pertama, sudah tidak ada refleks mata lagi ketika disembelih. Kemudian tidak boleh ada refleks kornea dengan cara menyentuhkan tangan ke bagian mata. Kemudian tanda hewan tidak sudah mati sempurna, mata melotot, tidak ada kornea refleks, tidak ada tembus otot atau otot berjalan lagi. Kemudian tidak ada sensor motorik dan tidak ada pernapasan. Nah, setelah diyakini sapi ataupun ayam yang disembelih sudah benar-benar mati, baru boleh dilakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya berupa pengulitan dan pemisahan organ dalam. Perlu diperhatikan juga, seharusnya untuk melakukan penyembelihan yang baik dan benar ini, area kotor dan area bersih itu harus terpisah. Jadi di mana sapi pertama kali disembelih, darah tidak boleh menggenang kemana-mana, tidak boleh mengenai daging. Kemudian untuk jerawannya juga harus dilakukan untuk pembersihan di tempat yang terpisah. Kenapa jerawan harus terpisah? Karena jerawan ini itu kan bagiannya kotor, memiliki feses atau kotoran di dalam perutnya. Sedangkan untuk kotoran di dalam perut sapi itu secara alamiah pasti mengandung bakteri. Dipastikan pasti mengandung bakteri. Bakterinya itu disebut Escherichia coli. Namun untuk karkas seperti dagingnya ini secara alamiahnya bersih, nggak ada bakteri apapun di sini, nggak ada parasit, nggak ada jamur, nggak ada mikroorganisme lain. Tapi kalau untuk isi perut itu pasti mengandung E. coli. Dan ketika kita memproduksinya berdampingan terciprat, nah berarti daging ini bisa terkontaminasi sama bakteri yang tadi Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini ketika termakan bisa menyebabkan diare berkepanjangan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan. Ibu hewan yang telah memaparkan makalahnya. Tentu walaupun singkat, tapi kita melihat bahwa memang ternyata apa yang menjadi perintah untuk kita menyempurnakan penyembelihan itu sesuai dengan teori yang memang itu sesuai untuk kebutuhan kehidupan kita. Jadi kalau penyembelihan itu tidak benar, tentu ada efek dari aspek kesehatannya. Jadi saya rasa nanti mungkin ada pertanyaan. Ini penyerahan